Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema cara menghadapi mantan yang sombong, ya, tidak pernah mau membalas chatting darimu. Jadi ya, perpisahan itu memang menimbulkan reaksi ya yang menyedihkan lah. Kalau kemarin komunikasi dilakukan dengan amat sangat intensif, tetapi begitu berpisah seperti orang yang tidak pernah saling kenal sebelumnya, ya. Jadi contoh tuh, kalau mau masuk Lebaran ya, mungkin mantan dengan temannya yang baru dia kenal beberapa minggu pun sibuk sekali itu, ya, mohon maaf lahir batin, padahal mungkin baru kenal 3-4 hari, belum ada dosanya, ya, baru kenalan. Tetapi dengan Anda yang sudah pernah bersama-sama selama bertahun-tahun, yang dosa dia kepada Anda amat sangat banyak, ya, sekedar chatting saja, mohon maaf lahir batin. Terlepas dari Anda memaafkan atau tidak, kan itu nantilah urusannya. Itu pun dia tidak pernah mau menyempatkan diri, padahal namanya orang pernah bersama-sama, tentu kesalahan kekhilafannya sama-sama banyaknya, begitu ya. Nah, bagaimana sekarang cara menyikapi mantan yang sombongnya luar biasa, ya, atau orang sering menyebut sombongnya pol. Tapi sebelum kita bahas, jangan lupa ya, yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari saya ya. Insya Allah channel kita ini satu-satunya di dunia yang setiap hari upload 3-4 video, seperti orang makan pagi, siang, malam ya, agar rohani kita juga mendapatkan asupan gizi yang seimbang dengan jasmani kita ya. Baik, saya lanjutkan ya. Menyikapi mantan yang sombong. Ketika Anda memang masih punya akses untuk komunikasi ya, artinya tidak diblokir. Menyapa kan tidak ada yang salah ya. Anda uluk salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada dia, Anda chatting, kirim. Kalau dia tidak mau menjawab, ya biarkan saja ya. Kemudian kalau Anda lagi kangen, Anda bertanya kabar, bagaimana kabarnya, bagaimana kabar orang tuanya ya, bagaimana kabar sekolahnya atau kuliahnya, bagaimana kabar pekerjaannya, Anda sapa saja ya, walaupun mungkin tidak menggunakan lagi ya kata-kata yang romantis seperti yang Anda gunakan dulu, tetapi terus menjalin komunikasi persaudaraan itu kan sesuatu yang baik. Kalau Anda ketemu papasan, ya senyum, ajak ngobrol, bertanya kabar ya, bersikap biasa saja, karena menjauhi itu tidak ada keuntungan apapun yang bisa diambil di sana ya. Jadi ketika orang bersikap sombong, sombong dalam hal apa saja, sombong dan gengsi,
maka yang menunggu dia cuma kerugian saja. Orang yang ramah, mengembangkan sikap yang familiar begitu kan, itu untungnya banyak ya. Ada temennya lagi dapat job begitu, dia bisa diajak ya. Itu fungsinya dan manfaatnya orang-orang yang selalu bersikap ramah kepada siapa saja. Nah, jadi ya, ketika dia terus mengembangkan sikap sombongnya, yang harus Anda pahami ya, bahwa kesombongan itu kan berakar dari adanya persoalan antara kita dengan dia. Ya, toh dia kepada yang lain juga bisa bersikap biasa-biasa saja. Dia cuman begitu saja kepada kita ya. Nah, artinya apa? Ketika memang kemarahan itu masih ada di hatinya, ya mungkin dia akan terus mengembangkan atau menampilkan sikap yang demikian tadi. Dan itulah ujian kesabaran Anda. Sejauh mana Anda bisa bertahan, bisa bersabar menyikapi kesombongan dia tadi. Tetapi ya, ketika memang kesombongan itu ya sampai menjadi karakter dia atau dalam proses perjalanannya, Anda baru paham, oh ternyata memang orangnya tinggi hati, orangnya sombong dan seterusnya. Ya. Maka orang-orang yang sombong itu ya tidak ada kebahagiaan bagi mereka. Karena itu di dalam surat Luqman ayat yang ke-18 kita diingatkan, wala tusya'ir haddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ya, maka saya sebut tadi bahwa orang yang sombong itu menjadi karakter dia. Itu tidak ada kebahagiaan hidupnya fid dunya wal akhirah. Kenapa? Karena Allah amat sangat tidak menyukai orang-orang yang sombong, yang memalingkan wajahnya dari seseorang karena faktor kesombongannya, ya, yang menghindari berkomunikasi misal dengan Anda karena faktor kesombongannya. Mungkin dia merasa ya sekarang dia sudah sukses, sekarang dia sudah punya pasangan yang hebat, sehingga dia merasa tidak selevel lah kalau bergaul dengan kita. Maka orang-orang yang menyombongkan diri, memalingkan wajahnya dari orang lain karena faktor kesombongan, berjalan di muka bumi ini dengan sombong, ya, merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya paling ganteng, paling cantik, paling populer, paling kaya dan seterusnya, berjalan dengan angkuh, ya, itu adalah orang-orang yang paling tidak disukai oleh Allah. Ya, karena itu ya kita harus selalu menjadi orang yang tawadu. Tawadu itu adalah orang-orang yang selalu menampilkan sikap yang rendah hati. Ya, bukan rendah diri. Kalau rendah diri itu minder, tetapi rendah hati. Biarpun kita hebat, kita tidak perlu merasa hebat. Biarpun kita ganteng dan cantik, kita tidak perlu merasa demikian. Karena semua yang ada pada diri kita adalah titipan dari Allah. Karena itu menghadapi mantan yang sombong, tetaplah bersikap tawadu. Ya,
Tidak hanya kepada mantan, tetapi tawadu kepada seluruh manusia yang kita kenal. Karena dengan cara itu kita akan menjadi hamba-hamba yang Allah cintai. Kalau Allah cinta kepada kita, maka pintu-pintu kemudahan akan Allah bukakan di dalam perjalanan hidup kita ke depannya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.